Keberadaan harta karun amanah peninggalan Soekarno masih menjadi misteri hingga saat ini. Sebagian besar percaya jika harta berupa emas tersebut hingga kini masih tersimpan di Union Bank of Switzerland atau UBS atas nama Soekarno sendiri. Beberapa nama yang dikenal dekat dengan Soekarno seperti Suwarno dan Subandrio konon mendapat kuasa untuk bisa mencairkan dana tersebut. Sementara dokumen mengenai perjanjian Green Hilton Memorial yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan saksi tokoh negara Swiss William Fokker pun banyak beredar di dunia maya. Tidak ada yang tahu pasti di mana sebenarnya dokumen tersebut berada. Safari Ans, penulis buku berjudul Harta Amanah Soekarno, pernah menyebutkan jika dokumen asli harta karun tersebut dipegang oleh orang Indonesia yang berada di Eropa. Kabar mengenai keberadaan harta karun yang jumlahnya tidak sedikit ini tentu sangat menarik perhatian banyak orang, termasuk beberapa orang dari luar negeri yang mengaku bisa membantu pemerintah Indonesia untuk mencairkan harta tersebut. Di antaranya adalah seorang mediator keuangan asal Austria bernama Gustav Jobsmann. Jobsmann mengaku dirinya memiliki dokumen pendukung yang menjadi bukti eksistensi harta Soekarno di Bank Swiss. Jobsmann juga mengatakan bisa membantu mencairkan harta Soekarno itu dengan syarat keluarga Soekarno bersedia menginvestasikan semua harta warisan itu di Austria yang saat itu sedang membutuhkan suntikan modal. Jobsmann bahkan mengatakan sudah menghubungi salah seorang keluarga Soekarno bernama Seno Edi Sukanto untuk membicarakan perihal harta itu. Pria ini bahkan pernah diwawancarai oleh wartawan bernama Klaus Ljoldinnecker yang kemudian berita mengenai adanya peninggalan harta karun Soekarno ini muncul di media negara Austria Kronen Zeitung dalam 2 edisi, yaitu tanggal 17 dan 19 Desember 2012. Seperti dilansir nzherald.co.nz 29 September 2011, aksi yang lebih ekstrim juga dilakukan oleh seorang pria penipu ulung asal Selandia Baru bernama James Lyndon Graham. Tak tanggung-tanggung, ia mengaku sebagai anak angkat dua Presiden RI, Soekarno dan Soeharto. Graham membual telah diadopsi resmi oleh keluarga Soekarno. Ia pun mengaku memiliki kuasa atas harta simpanan keluarga Soekarno senilai 50 juta US dollar dan 100 juta US dollar dalam bentuk emas batangan di Bank Swiss. Kepada para korbannya, Graham mengklaim dekat dengan Interpol. Dalam modus penipuannya, Graham mengatakan butuh uang dari para korbannya untuk mencairkan simpanan keluarga Soekarno di Bank Swiss itu. Graham lantas mendorong korban-korbannya untuk berinvestasi dalam jumlah besar lewat dirinya dengan kesepakatan kompleks. Meski terdengar tak masuk akal, tapi banyak korban terjerat. Sebagian besar korban Graham merupakan investor lanjut usia. Graham menjalankan modus itu selama 10 tahun. Penipu kakap ini sempat ditangkap di Bandara Auckland, Selandia Baru, Juli 2009 saat hendak bertolak ke Singapura. Ia dibebaskan karena membayar uang jaminan dan mengulangi aksi penipuannya lagi. Ketika akhirnya ditangkap lagi dan diproses hukum, Graham dinyatakan bersalah atas 99 kasus penipuan senilai 1,6 juta dolar. Pria berusia 68 tahun itu pun divonis penjara selama 3 tahun 2 bulan. Vonis itu dipotong dari yang seharusnya 6 tahun dengan pertimbangan usia Graham yang sudah tua dan ia menderita beberapa penyakit. Tak hanya di luar negeri, pengklaim juru kunci keluarga Soekarno juga kerap terdengar di dalam negeri. Tahun 2011 misalnya, seorang kakek bernama Zakaria Sukarya Pota yang mengaku berusia 126 tahun dan berasal dari Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara mengklaim memiliki sejumlah emas batangan dan surat berharga berisi kekayaan RI yang tersimpan di Bank Swiss. Zakaria juga menunjukkan pedang, tongkat komando, dan 4 emas batangan yang menurutnya milik almarhum Presiden Soekarno. Kakek ini bahkan mengaku memiliki obligasi triliunan rupiah yang dicap dengan tinta emas bergambar Garuda. Obligasi itu dikatakannya siap dicairkan di sebuah bank internasional untuk diberikan kepada negara. Zakaria mengaku punya hubungan darah dengan Presiden Soekarno dan selama 60 tahun belakangan menutupi identitasnya dengan menyamar sebagai petani,
pengumpul botol, dan pencari rotan di hutan-hutan Bolaang Mongondo. Ia mengatakan mendapat wahyu untuk membuka semua harta Soekarno itu karena perekonomian Indonesia terpuruk. Banyak yang mengaku dapat mencairkan harta karun Soekarno. Lalu bagaimana tanggapan pihak keluarga Soekarno? Bukankah mereka yang seharusnya lebih tahu? Saksikan kelanjutannya sesaat lagi. Inilah tanggapan pihak keluarga Soekarno. Seperti dilansir oleh beberapa media lokal, Puan Maharani yang merupakan cucu Presiden RI pertama Soekarno menepis kabar soal harta sang kakek yang diberitakan sebuah koran di Austria tersimpan di sebuah bank di Swiss. Wanita yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini juga mengatakan tidak memiliki anggota keluarga bernama Seno Edi Sukanto seperti yang dikatakan oleh Gustav Josman di media Austria tersebut. Ia juga mengatakan jika keluarganya tak mau terlibat dan ikut campur soal berbagai pemberitaan lain mengenai harta Soekarno itu. Di kesempatan lainnya, salah satu putri dari Soekarno, yakni Sukmawati Soekarno Putri, pernah mengatakan jika pihak keluarga sering didatangi oleh pihak yang mengaku memiliki dokumen asli tentang keberadaan harta karun Soekarno. Meski demikian, pihak keluarga meragukan keaslian dokumen tersebut dan meragukan adanya harta peninggalan Soekarno sebanyak 57.000 ton emas. Sementara itu, mantan Duta Besar Republik Indonesia di Swiss, Joko Susilo, pernah mengatakan bahwa kabar soal harta Soekarno di UBS itu tidak benar. Joko mengaku sering dihubungi sejumlah pihak di Indonesia maupun di tempat-tempat lain yang mengklaim menyimpan data soal warisan Soekarno di Swiss berupa emas dan uang. Joko pun kemudian menelusuri informasi itu. Ia bahkan menghubungi salah satu pejabat terkemuka di Bank UBS. Namun ternyata semua kabar tersebut tidak terbukti kebenarannya. Kabar angin soal harta Soekarno memang tidak pernah jelas. Namun justru mengundang berbagai pihak yang mengaku bisa membantu pemerintah Indonesia mencairkan harta karun tersebut. Bahkan menginspirasi sejumlah penipu dalam menjalankan aksinya. Sebagian orang yang mengaku-ngaku sebagai pewaris Soekarno yang bisa mencairkan hartanya di Bank Swiss pun pada akhirnya tidak bisa membuktikan apa-apa. Sampai saat ini, belum ada kisah lanjutan bahwa mereka telah berhasil mencairkan harta Soekarno tersebut. Dan kisah-kisah ini berlalu dengan cepat seiring angin berhembus.